Karena undang-undang perlindungan data pribadi ini sampai sekarang macet. Sudah kira-kira sudah ada ada 2 tahun itu mulai dibicarakan di parlemen, di DPR, tapi sampai sekarang belum selesai. Ya. Nah, yang juga menyedihkan kita semua tentu adalah undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE itu walaupun sudah berlaku, tapi kemudian banyak mendapat keberatan. Ada orang-orang tertentu yang seharusnya tidak terkena sanksi pidana dari undang-undang ITE, kenyataannya bisa terkena, sehingga terpaksa Presiden harus campur tangan. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Sadono dan Pak Mamang Sadono semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono. Saya host kanal Inspirasi untuk Bangsa, tetapi saya juga mengajar di program Magister Hukum Universitas Semarang. Nah, saya juga berterima kasih banyak yang mengikuti program ini. Judulnya adalah Perlindungan Data Pribadi dan Kontroversi Undang-Undang ITE. Jadi seperti kita tahu bahwa Undang-Undang ITE ini adalah undang-undang yang dibuat pada tahun 2008, yaitu yang dikenal dengan Undang-Undang 11 2008. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan konteks. Jadi mudah-mudahan teknologi komunikasi digital ini benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan mengurangi dampak negatifnya. Nah, secara kultur kita yang berada di Indonesia, maka tentu penggunaan media digital ini akan membawa dampak, bukan saja itu, juga akan membawa perubahan-perubahan yang sangat besar. Ya. Beberapa yang harus kita hadapi adalah bagaimana tentang makin menipisnya misalnya wawasan kebangsaan, ya. Kemudian menipisnya kesopanan dan kesatuan, kemudian mengaburnya, menghilangnya budaya Indonesia, ya, karena kalau kita tidak hati-hati, tadi ada yang bertanya kepada saya, ini kan hanya untuk komunitas Kalimantan dan sekitarnya. Saya jawab sekitarnya itu ya sedunia, karena apa yang kita lakukan ini adalah bisa dipantau dari manapun, dan internet ini adalah merupakan panggung dunia. Karena itu kalau kita tidak hati-hati, maka kebudayaan kita akan tergerus dan terganti dengan kebudayaan asing. Nah, itu akan memberi banyak dampak, apalagi kalau kita sendiri tidak punya kecakapan yang memadai di bidang digital, dan kita juga tidak menghormati bahwa di samping kita sendiri itu sangat banyak orang lain yang menggunakan fasilitas yang sama, sehingga masing-masing juga mempunyai hak untuk dihormati. Ya. Terjadinya ekspresi yang kebablasan, ya, artinya berlebih-lebihan, kemudian juga berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi, apalagi kalau tidak hati-hati dan kita tidak cakap gitu ya,
kita tanpa sadar bahwa apa yang harusnya tidak kita sampaikan itu terpublish gitu ya. Nah, juga yang sering kali adalah pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Ini terutama para mahasiswa ini ya, yang sering kali memanfaatkan karya-karya orang lain tanpa menghormati. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Nah, kemudian apa sebenarnya yang mau kita capai dengan budaya digital ini adalah agar masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya secara sederhana, budaya digital yang ingin kita bangun itu ya terjemahan dari budaya Pancasila. Ya. Jadi inti dari semua itu sebenarnya kalau kita dulu pernah mendapat pelajaran B4 itu adalah menahan diri. Jadi kita tidak cepat-cepat bereaksi, tidak buru-buru di dalam memanfaatkan fasilitas digital ini. Nah, artinya yang harus kita perhatikan adalah bahwa budaya digital adalah budaya Pancasila. Ya, kita sudah sangat sering diajari bahwa gotong royong, tenggang rasa, menghormati orang lain, ya, itu menghormati hak itu adalah budaya Pancasila yang seharusnya kita transformasikan menjadi budaya digital kita. Nah, bagaimana caranya bahwa budaya digital kita ini harus bukan saja dihormati, tapi juga harus dijalankan. Maka di dalam sistem bernegara kita mengenal namanya sistem hukum, ya. Jadi apa gunanya hukum itu? Hukum itu adalah untuk menghormati hak-hak warga negara semuanya, ya, hak orang lain termasuk di dalam menggunakan media digital, media internet. Ya. Di samping itu, hukum juga menjanjikan, jadi tidak sekedar menghimbau, tetapi kalau ada yang melanggar, tidak mengindahkan, maka hukum mengatur supaya ada sanksi namanya. Nah, apa gunanya sanksi itu? Gunanya sanksi itu adalah suatu suatu penjelasan atau suatu pertanda bahwa perbuatan yang disediakan sanksinya di dalam undang-undang itu adalah perbuatan yang sudah tidak kita sepakati secara kultural. Jadi artinya lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa Indonesia itu tidak mengendaki bahwa hal-hal tersebut dilakukan. Ya. Itu yang namanya sanksi. Ada yang mengatakan bahwa sanksi harus mempunyai dampak atau efek jera, membuat orang kapok untuk tidak mengulang kembali. Nah, itulah kemudian yang nilai-nilai Pancasila ini harus diterjemahkan. Ya. Jadi kalau kami ya yang belajar hukum itu selalu mulai dengan politik hukum. Nah, politik hukum itu sebenarnya juga politik Pancasila. Jadi tidak mungkin undang-undang kita itu tidak tidak dijiwai oleh Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila itulah yang kemudian diterjemahkan di dalam pasal Undang-Undang Dasar. Nah, pasal-pasal Undang-Undang Dasar itulah yang kemudian diterjemahkan di dalam undang-undang, termasuk nanti ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering dikenal menjadi Undang-Undang ITE. Nah, kenapa undang-undang itu dipersiapkan? Ya,
Jadi sebenarnya undang-undang ini sudah agak terlambat ya dibandingkan dengan undang-undang serupa yang dibuat di Amerika Serikat, kemudian negara di sekitar kita itu Singapura dan Malaysia sudah lebih dulu dan sebagainya itu karena media digital ini, internet ini sudah ada tanda-tanda dan sekarang sudah terbukti bahwa itu akan menjadi fasilitas, menjadi infrastruktur komunikasi di segala bidang. Ya, dulu kan kita cuma menganggap bahwa itu hanya masalah hubungan sosial, ya, hanya masalah hubungan sosial, kemudian hubungan pertemanan, pergaulan dan sebagainya. Ternyata dunia bisnis juga tidak terlepas ya dari transaksi digital ini. Kemudian perdagangan, pembayaran, bahkan perjanjian-perjanjian itu juga dibuat secara digital. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, belum lagi dampaknya juga nanti di bidang politik, ya, luar biasa. Bahkan kehebohan-kehebohan di dunia politik itu juga banyak dipengaruhi oleh dunia digital ini. Nah, karena pertama misalnya menjadi media ekspresi diri, ya. Setiap bangun tidur kita sudah melihat siapa mengatakan apa, ya, ekspresi diri masing-masing. Komunikasi pasti, ya. Sekarang namanya media cetak yang dulu saya bekerja di situ cukup lama di Surat Kabar, sekarang makin berkurang pengaruhnya, ya. Bahkan ada yang mengatakan sudah senjakala sekarang. Digantikan media sosial, ya, orang sudah agak kurang membaca media cetak, tetapi melihat media sosial. Bisa menjadi media pendidikan, ya, seperti ini media pendidikan kita sekarang, ya, anak-anak sekolah, kuliah, saya sepenuhnya mengajar mahasiswa dengan media digital. Ya. Nah, inilah yang tentu sistem negara, hukum itu tidak boleh tinggal diam, ya, melihat masalah-masalah di sekitar kita, ya, yang banyak merugikan masyarakat, harus dilindungi. Ketika saya mau masuk ke ruangan ini, saya baru saja membaca nama Ketua PWI Pusat sedang dicatut, ya, dia memberitahu teman-temannya hati-hati kalau ada orang minta-minta, ya. Saya kira kita punya pengalaman itu semua, ya. Saya punya pengalaman yang unik. Saya pernah mendapat WhatsApp semacam itu dan saya tahu bahwa itu penipuan. Kemudian saya jawab, saya tahu bahwa ini Anda menipu, ya. Jadi lain kali harus hati-hati kalau menipu supaya agak canggih sedikit supaya nggak gampang diketahui. Yang bersangkutan marah. Lain kali saya akan pakai nama Bapak untuk melakukan aksi seperti ini, gitu. Jadi artinya saya justru diancam bahwa mau dipakai nama saya. Jadi artinya bahwa masalah-masalah semacam ini itu menjadi hal yang sehari-hari yang harus kita waspadai, yang harus dilindungi secara hukum. Nah, terakhir juga masalah misalnya penggunaan data pribadi. Saya kira juga punya banyak pengalaman ketika tiba-tiba ada tawaran-tawaran bisnis, ada bank yang tahu nomor kita, kemudian menawarkan kredit dan sebagainya. Nah, tentu ini mereka mendapatkan data-data pribadi kita, entah dari mana. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang membocorkan itu dan siapa yang harus melindungi data pribadi kita ini? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mau tidak mau kita harus bicara sampai ke masalah hukum. Nah, sampai saat ini itu masalah-masalah data pribadi ini belum bisa selesai kita lindungi. Negara belum bisa melindungi. Kenapa? Karena undang-undang
perlindungan data pribadi ini sampai sekarang macet. Sudah kira-kira sudah ada ada 2 tahun itu mulai dibicarakan di parlemen, di DPR, tapi sampai sekarang belum selesai. Ya. Nah, yang juga menyedihkan kita semua tentu adalah Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE itu walaupun sudah berlaku, tapi kemudian banyak mendapat keberatan. Ada orang-orang tertentu yang seharusnya tidak terkena sanksi pidana dari Undang-Undang ITE, kenyataannya bisa terkena, sehingga terpaksa Presiden harus campur tangan, ya, harus memberi grasi, harus melindungi orang-orang tersebut, dan kemudian menyarankan supaya Undang-Undang ITE ini juga direvisi. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata bahwa revisi itu pun macet di DPR, ya. Sudah masuk prolegnas, tetapi sampai sekarang juga belum selesai. Nah, inilah masalah-masalah yang dari segi hukum perlu mendapat perhatian kita semua, baik Undang-Undang ITE yang belum selesai direvisi dan rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi yang sampai sekarang juga belum selesai. Nah, apa akibatnya kalau data-data pribadi kita itu sampai bocor? Ya, pertama misalnya kerugian ekonomi, sudah banyak yang tertipu. Cerita ini sudah banyak sekali, ya, kita bisa cari di sekitar kita. Kemudian pemalsuan juga bisa terjadi. Saya kira perjudian juga di mana-mana. Kenapa perjudian ini saya sebutkan? Karena perjudian ini secara hukum itu di Indonesia juga dilarang, tetapi nyatanya masih bisa terus gitu. Nah, artinya bahwa masalah-masalah ini masih ada di sekitar kita. Nah, di bidang politik misalnya, kita pertentangan sehari-hari, ya, konflik itu selalu terjadi, fitnah, adu domba, itu bullying dan sebagainya. Ini juga menyangkut misalnya kalau ada data pribadi yang dimanfaatkan, jadi seseorang akan dirugikan, ya, kalau nama baiknya dimanfaatkan secara salah. Nah, kemudian kerugian secara sosial budaya itu tadi, ya, ada konflik, ada salah paham, ada yang orang merasa dirugikan nama baiknya dan sebagainya. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan antara lain adalah yang pertama, jangan mudah memberikan data pribadi, apalagi dengan tujuan yang tidak jelas, ya. Yang kadang-kadang yang agak repot itu kan kalau kita dimintai fotokopi KTP, ya, yang kelihatannya kepentingannya juga masuk akal gitu, ya. Tetapi yang kita tidak tahu kalau di belakang itu kemudian dimanfaatkan. Mungkin bukan orang yang meminta itu, tetapi bisa juga ada orang-orang yang bisa menambang data pribadi itu. Saya pernah mendapat data dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, begitu banyaknya data-data KTP, data-data NPWP, kartu keluarga, dan sebagainya yang beredar di luaran, yang bisa diambil oleh siapapun. Nah, kemudian hal lain yang harus dilakukan adalah supaya tidak memosting konten-konten yang sumbernya tidak jelas, ya. Jadi supaya kita tidak bisa merugikan orang lain. Dan yang lebih penting tentu nanti kita dengarkan dari pembicara berikutnya adalah bagaimana kita harus terus mengupdate kecakapan digital kita untuk melindungi diri kita, ya, dengan fitur-fitur keamanan. Kemudian mematuhi ketentuan hukum yang ada, ya, yang ada kita baru Undang-Undang ITE, ya, sedapat mungkin undang-undang itu selama belum diganti yang baru itulah yang berlaku. Jadi kita harus mencoba memahaminya.
Nah, tentu yang lebih penting adalah mendorong lahirnya regulasi yang melindungi data pribadi. Jadi kita rame-rame ini para sarjana hukum ada di ruangan ini kita harus berusaha terus memberikan masukan supaya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu segera disahkan dan menjadi undang-undang. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Jadi sistem digital itu rawan penyalahgunaan data, termasuk data pribadi. Ya, begitu luasnya bidang cakupan yang bisa dimanfaatkan di media digital. Di satu sisi memang potensinya sangat besar, kita bisa melakukan apa saja dengan media ini, ya tentu dengan tujuan-tujuan yang baik. Tetapi bisa juga kalau ada orang yang punya niat jahat, ini juga menjadi media yang sangat potensial untuk digunakan untuk melakukan kejahatan. Dan itu sudah sering terbukti. Nah, yang kedua yang kita juga perlu hati-hati secara kultural, secara sistem, itu belum ada sistem perlindungan yang cukup aman secara teknis maupun secara hukum. Secara teknis kita tentu harus belajar terus ya kecakapan digital itu untuk melindungi diri kita sendiri. Secara sistem, saya kira para pembuat sistem ini pun tidak menjamin 100% bahwa sistem yang dibuatnya itu aman. Karena itu tentu kita harus belajar terus bagaimana cara mengamankan. Nah, sistem perlindungan negara yang berupa perlindungan hukum itu juga masih masalah. Ya, terbukti bahwa ketika terjadi kebocoran, itu masing-masing instansi justru saling menyalahkan. Ini siapa yang salah? Ya, karena tidak ada otoritas yang kemudian bisa membuktikan siapa ini yang sudah membocorkan data yang begitu banyak. Saya kira kita sering mendapat informasi itu, dan terlebih lagi kita tentu mendesak agar negara, terutama DPR dan pemerintah, mempercepat untuk revisi Undang-Undang ITE dan mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, karena itu yang paling penting menurut saya yang terakhir adalah maka kita sendiri para pengguna media digital harus pandai melindungi dirinya sendiri, ya. Walaupun pemerintah dan negara berkewajiban untuk melindungi warga negara, tetapi sampai sekarang belum bisa maksimal karena undang-undangnya masih bermasalah, dan bahkan yang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sampai sekarang masih belum selesai. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Karena itu marilah kita mengisinya dan menjadikan sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita tumbuh dan berkembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Kita jaga supaya bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dan kita kurangi dampak-dampak yang bisa menyebabkan kerugian pada kita masing-masing.